Rasa itu singkatan Bapak Ibu. Nah, rasa itu singkatan Rasul Allah, maksudnya ya Rasul Allah. Nah, Rasul Allah itu disingkat namanya dengan rasa. Kalau pesuminya rasul. Kalaulah Rasul Allah disingkat dengan rasa, mana yang dikatakan rasa Rasul Allah itu pada diri Bapak Ibu? Bukankah Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun awalam yatafakkaru fi anfusikum? Kenapa tidak kamu ketahui, kata Allah, bahwa di dalam dirimu telah ada Rasul Allah? Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang dikatakan Rasul Allah, yang disingkat nama dengan rasa, itulah yang dikatakan sama bapak kita tadi, itu ruh namanya. Ruh. Ruh itu yang dikatakan rahasia wujudhu, rahasia aku. Jadi hu itu aku maknanya, kalau terjemahnya dia. La ilaha illahu. Nih. La ilaha illallah. Nah, tidak ada ilah, tak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan huwa, dia, aku maknanya. Makanya yang menjadi rasa Rasul Allah dan dari Bapak Ibu, wa fi anfusikum afala tubsirun, itu adalah ruh. Ruh itu rahasia wujud aku, ya Allah. Siapa ruh itu? Nah, lihat. Itu baru nama. Padahal al-ismu wal musamma wahid kullu fi'lin fa'il. Setiap nama pasti ada orangnya. Setiap nama pasti ada wujudnya. Nama dengan orangnya, nama dengan wujudnya, hakikatnya adalah esa. Tidak pernah berpisah cerai diri Bapak Ibu dengan nama Bapak Ibu. Ya, diri Bapak Ibu di sini, namanya Bapak Ibu di rumah. Mungkin nggak gitu Bapak Ibu? Ini garam, ini masin. Berpisah nak masin dengan garamnya? Berpisah nak manis dengan gulanya? Berpisah nak pedas dengan cabenya? Kalau tidak berpisah, cabai dengan pedasnya, manis dengan gulanya, lalu manis dan pedas itu letaknya di mana? Pak, manis letaknya di mana? Hah? Ini, perhatikan lagi Ustaz. Ustaz nampak Pak? Nampak? Ini gula. Ini manis. Berpisahkah gula dengan manis? Ah, tidak. Kalau tidak berpisah gula dengan manis, lalu manisnya letaknya di mana? Manis letaknya di mana? Ini antara gula dengan manis. Tapi nggak berpisah tadi kan? Gula, ini manis kan tidak berpisah kan? Kalau tidak berpisah manis dengan gula, lalu pertanyaan Ustaz, manisnya gula ini letaknya di mana? Hah? Bapak di mana? Bantu Pak, bantu. Di gula letaknya. Nah, kalau memang manis itu letaknya di gula, perlu Bapak belajar manis. Caranya bagaimana supaya tahu manis? Makan saja gula. Pasti manis akan muncul. Allah itu tidak akan pernah berpisah cerai dengan diri Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan dicerai-ceraikan hamba dengan Allah. Karena hamba itu Allah. Jangan dipisah ceraikan manusia dengan Tuhannya, Tuhan dengan manusianya. Kalau tidak berpindah, tidak pernah berpisah cerai dia Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Perlukah Bapak Ibu mencari-cari Allah dalam hidup ini? Nggak perlu. Jadi caranya gimana kalau mencari? Hah? Asailah. Gimana caranya sama Allah? Bantu lagi sama Allah. Perlukah Allah mencari-cari Allah juga lagi? Kalau memang tidak berpisah Allah dengan hambanya, dengan manusianya? Nah, kalau tidak mencari Allah, bagaimana caranya? Sebagai kita kenal Allah. Itu jalannya. Tak perlu bapak-bapak mencari Allah juga lagi. Karena Allah tidak pernah berpisah cerai dengan manusia, dengan hamba. Maka cukup untuk mengenalnya. Kenalilah diri kita sama Allah. Ini sama Allah, sana sama Allah. Sana mana sama Allah. Tuh ya. Kenali diri. Man arafa nafsahu. Dia. Man arafa nafsahu. 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 Man arafa nafsa
Man arofa nafsahu faqad arofa roh. Siapa yang sudah kenal dengan dirinya, ya, kenal dengan diri, maksudnya bahwa dirinya itu tiada Bapak Ibu. Nah, dirinya itu adalah buta, dirinya itu adalah tuli, dirinya itu adalah bisu, dirinya itu adalah bodoh, dirinya itu lemah, dirinya itu papa, dirinya mati. Fakot arab-arbau, disitulah dia benar-benar telah mengenal Tuhannya, bahwa Allah itu yang sebenar wujud. Kalau Allah yang sebenar wujud, maka Allah itu yang sebenar-benarnya sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradah, dan hayat. Allah yang sebenar-benar wujud, Allah yang sebenarnya sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradah, dan hayat. Siapa yang sudah mengenal Allah, Allah yang wujud dan Allah yang bersifat, man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah benar-benar mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradah, dan hayat, fasadal jasad, ketika itu karam dirinya, ketika itu fana dirinya, ketika itu sirna dirinya, ketika itu hapus dirinya, ketika itu lenyap dirinya. Apa maknanya hapus, lenyap, dan sirna? Hapus, lenyap, dan sirna dirinya, maksudnya tidak ada lagi dirinya yang merasa dirinya itu ada. Hilang kesadaran dirinya yang merasa yang wujud tuh. Hilang dirinya yang merasa dirinya bersifat. Ketika telah hilang kesadaran dirinya yang merasa dirinya yang tidak bersifat, ketika itulah baru terletak setelah muncul kesadaran Tuhan pada dirinya. Disitulah dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini jawabannya. Tidak ada daya dan upayaku, melainkan hanya daya upaya Allah. Ini mesti paham kita Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar enak bermain kata, enak disebut-sebut, enak mendengarnya, tapi kadang-kala kita mempermainkan Allah di dalam penyebutan itu. Kita akui, hayya 'alas shalah, kata muadzin, apa yang kita la haula wala quwwata illa billah. Ketika ada sholat, usolli. Udah ada pula aku kita situ yang berdiri, yang ruku i'tidal. Pada saat telah muncul kesadaran diri, yang merasa diri yang berdiri, yang ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, pada saat itu kita sudah mempermainkan dan memperolok-olok Allah dalam hidup ini. Padahal kita sudah mengatakan, ya Allah, aku ini tiada, ya Allah. Aku ini tiada melihat, ya Allah. Tiada mendengar, berkata, mengerti, berpuasa, dan tiada hidup, ya Allah. Lalu ketika kita merasa pula kita berdiri, kita yang sholat, itu yang memperoleh Allah. Pada saat itu kita sudah merampok dan merampas hak Allah dalam hidup ini. Itu yang dikatakan oleh Nabi, siapa yang merampok hak Allah, siapa yang mempermain-mainkan Allah, siapa yang memperoleh Allah, wujuduka zanbun. Ini dia kuncinya. Siapa yang mengatakan dia itu wujud, melihat, mendengar, berkata, pada saat dia mengatakan dia wujud yang melihat, berkata serta hidup, itu yang dosa itu. Itu yang dikatakan namanya junub batin. Yang disebut junub batin pada saat manusia tidak mengenal Allah. Yang dikatakan junub batin pada saat dia bisa masih memandang dan melihat dirinya. Junub batin itulah. Kalau kita berada dalam keadaan junub dalam hidup ini, kita junub batin lalu kita sholat, maka batalah sholat kita itu karena kita dalam keadaan junub. Junub batin itu hadas kecil, hadas besar tuh? Hadas besar tuh. Bagaimana Bapak Ibu membersihkan, mensucikan diri daripada junub batin? Kalau junub zahir dengan mandi.
Kalau junub batin bagaimana? Dimandikan diri ini dengan 7 lautan, 7 samudra. Habis 7 lautan, 7 samudra. Ditambah lagi. Tidak akan pernah bersih-bersihnya diri Bapak Ibu itu kalau diri kita itu kena junub batin. Jalan untuk menghapuskan junub batin ini kata Allah. Faktulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bariikum fattaba alaikum. Siapa yang dirinya junub batin, faktulu anfusakum, bunuh dirimu, kurbankan dirimu, sembelih dirimu. Zalikum khairul lakum inda bariikum. Itulah yang lebih baik untukmu menurut Allah. Fataba alaikum. Itulah taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Kalaulah membersihkan junub batin itu adalah bunuh diri, apa maksudnya bunuh diri? Bunuh diri itu maksudnya bunuh kesadaran dirimu yang merasa dirimu yang wujud dan yang bersifat itu. Jangan ambu-ambu joleh, jangan aku joleh, benda denai awak joleh. Hilangkan kata ambo, denai, awak tuh, kata-kata aku dan saya tuh. Boleh Bapak Ibu berambo-ambo, berdenai-denai, beraku-aku bahasa saya, setelah Bapak Ibu mengenal hakikat si aku tuh, Allah yang beraku-aku di dalam akunya tuh, barulah aku yang sejati yang muncul. La ilaha illah ana. La ilaha illah huwa. La ilaha illa anta. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu aku. Tidak ada yang wujud yang nyata dan wujud itu adalah dia. Tidak ada wujud yang nyata dan wujud itu adalah engkau. Engkaunya itu bukan engkaunya kita, tapi engkaunya aku. Dianya itu bukan dianya kita, tapi dianya aku, Allah. Akunya itu bukan akunya kita, tapi akunya Allah. Disitulah letak pahamnya. Allah beraku-aku di dalam akunya. Kalau udah paham Bapak Ibu aku yang sejati, tak apa-apalah bilang aku, denai, ambo, saya, awak. Tapi jangan diitikotkan denai, ambo, awak itu adalah nyatanya diri aku, tapi nyatanya diri Allah itu. Walaupun Ustaz mengatakan diri kita, tapi diri kita bukanlah kenyataan diri kita, akan tetapi kenyataan dirinya Allah itu yang sebenarnya. Itulah bahasa kiasnya, karena manusia tidak ada, alam tidak ada, makhluk tidak ada, Allah cuma yang ada semata-mata. Itu makna secara bahasa kiasnya dan perumpamaan yang menjadikan manusia itu yang jadi manusia, yang menjadikan insan itu yang jadi insan, yang menjadikan Nur Muhammad yang jadi Nur Muhammad, yang menjadikan alam itu yang jadi alam, yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi satu. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan alam, makhluk, sesuatu, insan dan manusia? Allah sebenar-benarnya itu. Pandangan zahir nampak makhluknya, pandangan batin nampak Allahnya. Pandangan zahir nampak manusianya, pandangan batin. Pandangan zahir nampak insannya, pandangan batin. Maka pandanglah Allahnya pada segala yang ada, segala yang wujud dengan nama yang berbagai-bagai. Itulah yang sebenarnya itu. Itu yang nyatanya Allah tak? Supaya hidup kita itu sudah menjadi rahmatan lil alamin. Itu maksudnya rahmatan lil alamin. Kalau ada di dalam diri Bapak Ibu itu sifat rimau, setelah mengenal Allah sifat kucing. Yang ada orang nak mengengeong saja. Lihat tuh sifat kucing mengengeong, mengengeong. Isinya tak? Kalau sifat rimau itu kan garang tuh kan, ditampang tuh. Iyo anak waktu kita digeletak, kok lah gadang anak itu digulungnya ya tuh. Tapi kalau dah mengenal Allah, inilah sifat kucing mengeong, inilah apanya. Itu dah tak? Jadi rahmatan lil alamin. Buktikanlah kalau kita dah mengenal Allah. Jangan kita mengenal Allah itu hanya sebatas retorika, bertutur kata, enak didengar, enak didebat-debatkan. Kare di luar tapi empuk di dalam. Itu tak amu dia tuh. Lihat tuh tak amu tuh. Tak bisa tuh. Jangan Bapak Ibu ingin menipu Allah pula, awak tak kicurin tarang. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una anfusahum illa wa ma yash'urun itu.
Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang kasar, padahal mereka tak sadar Allah sudah menipu diri sendiri, tapi mereka tidak menyadarinya. Ini orang yang kasar itu begitu. Kalau kita sudah mengenal Allah, sudah Allahnya yang dipandang dari apa yang dilihat. Kalau Allahnya yang sudah dilihat dari apa yang dipandang, itu yang pandangan yang putus, itulah yang disebut namanya amal batin. Itu yang disebut namanya amal ma'rifat. Kalau kita sudah memahami amal batin, amal ma'rifat, Allahnya segala yang ada, Allahnya segala sesuatu, maka hidup kita sampai mati kita, dunia dan akhirat kita, semuanya ada Allah, dah. Pahala apa juga mau cari lagi. Kalau bapak ibu sudah menemui pemilik dunia, bapak ibu sudah menemui pemilik akhirat, bapak ibu sudah menemui pemilik surga, apa juga dicari lagi? Tak ada nonda lagi yang lain-lain tuh. Itu asanya tuh. Karena Allah tuh yang didapatkan. Lihat pemahaman ilmunya. Ini Ustaz antarkan. Bapak ibu ini bertuhan kepada yang mana sebenarnya nih? Ustaz gali. Ustaz ingin mengambil mutiara dalam diri ini. Siapa yang mencari dunia, maka akhirat itu akan luput. Luput tahu? Hilang, tinggal. Siapa yang mengejar dunia, akhirat itu akan tinggal, luput dia. Tapi siapa yang mengejar akhirat, dunia ikut. Pak Bapak Ibu di situ? Siapa yang mencari dunia, mengejar-kejar dunia, ya, maka akhirat itu akan tinggal dulu, luput tuh. Tapi sebaliknya, siapa yang mengejar akhirat, dunia akan ikut. Naik lagi ke atas. Siapa yang mengejar Allah, siapa yang mengejar Allah, mencari Allah, maka dunia ikut, akhirat juga ikut. Maka carilah pemilik dunia, carilah pemilik akhirat. Kalau kita sudah menemui dan sudah mendapatkan pemilik dunia dan akhirat, yaitu Allah, maka dunia ikut, akhirat juga ikut. Naik lagi ke atas semakin tinggi, batu lincinya makin tajam. Lihat, ini tuh lincinya tuh. Siapa yang mengejar Allah, ingin menemui Allah, tujuannya supaya dapat dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat itu yang menjadi Tuhannya, sedangkan Allah hanyalah sebagai budak bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Siapa yang ibadahnya tujuannya adalah dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat yang dia tuju dalam beribadah, dunia dan akhirat itu yang menjadi sembahannya, dunia dan akhirat itu menjadi Tuhannya, sedangkan Allah bagi dirinya hanyalah sebagai wasilah saja, perantara saja untuk mendapatkan dunia dan akhirat itu. Siapa yang beribadah ingin mendapatkan surga, surga itu yang menjadi sembahannya. Sedangkan Allah wasilah saja bagi dirinya untuk mendapatkan surga itu. Itu maknanya. Oleh karena itu, beribadah itu adakah yang Bapak Ibu cari lagi? Tidak. Kalau tidak ada yang Bapak Ibu cari, berarti Bapak Ibu beribadah apa maknanya? Beribadah itu tidak ada lagi mencari-cari apa-apa, hanya ilahi. Ibadah yang kita lakukan itulah bukti keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Lihat. Ibadah yang kita lakukan, sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, berkurban, berinfak, berwujud, bersedekah, bukti keimanan dan kepatuhan kita kepada dirinya. Ya. Masa yang lain terserah Allah tuh. Yang penting kita sami'na wa ta'na, kan itu maknanya dari itu. Walaupun surga tak ada, neraka cuma yang ada. Insya Allah aman kita tuh. Dan bersama Allah tuh. Itu rahasianya. Jadi luruskan niat kita. Jangan kita mengharap-harap pahala, mengejar-ngejar surga. Padahal pahala dan surga yang kita harap itu adalah batu penaruhan bagi Allah. Batu licin tuh.
hijab bagi kita tuh maksudnya. Kalau gitu Ustaz, jadi surga nggak perlu cari-cari Ustaz, nggak perlu cari-cari lagi, dapatkan aja apa di surga itu, ya udah tuh, jangan ada yang lain lagi. Kalau masih tertanam di dalam ini surga-surga, masih tertanam di sini pahala-pahala, berarti ibadahnya belum murni kepada Allah. Ini yang diungkapkan oleh Rabiatul Al-Adawiyah tuh. Ibu bukan Rabiatul Al-Adawiyah? Nah, Rabiatul Al-Adawiyah itu ketika beliau bermunajah kepada Allah, ya Rob, ya Ilahi, jikalau hambamu ini beribadah kepadamu ya Rob, kena surgamu ya Rob, maka bakalah surga itu ya Rob, supaya aku tak bisa masuk surga itu. Ya Rob, kalau aku beribadah kepadamu ya Rob, karena takut masuk neraka ya Rob, maka lemparkan betul aku ke neraka itu ya Rob. Ya Rob, ya Ilahi, kalau aku beribadah kepadamu ya Rob, bukan karena surgamu ya Rob, bukan pula karena takut nerakamu ya Rob, karena itu muhabbah dan bermanja-manja dengan dirimu ya Rob, maka jangan engkau lepaskan aku ya Rob, aku selalu berada dalam dekapan kandungan rahman dan rahimmu ya Rob. Begitu dia itu bersandar dia kepada Allah. Jangan disandarkan keselamatan diri dengan surga dan pahala. Jangan Bapak Ibu kira pahala itu adalah jembatan kita untuk masuk surga. Jangan dikira pahala itu tiket kita untuk masuk surga. Jangan dikira pahala itu adalah kendaraan kita untuk sampai ke surga. Banyak pun pahala kita Bapak Ibu. Banyak pun pahala kita, jika dibandingkan dengan nilainya surga, seiprit pun pahala kita itu tidak menggeser timbangan pahala Tuhan. Apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah? Awak beribadah banyak cacatnya awak. Banyak ibadah awak tuh. Apa yang mau diharapkan kepada Allah? Apalagi dituntut-tuntut Allah tuh, awas ya Allah, engkau janji, jangan sampai nggak dapat janji. Ditunjuk kidah sih Tuhan tuh. Eli yang mana tuh Tuhan? Nggak pun disembah aku udah Tuhan dah. Ya? Nggak pun dibesarkan aku udah besar. Nggak akan hina aku, takkan kecil aku kalaupun nak disembah, nak dibesarkan. Aku ini besar bukan karena engkau. Aku ini terpuji bukan karena sandang engkau. Aku puji besar karena